sampeanin kene. Omongan baliau pengetan, saya semua pulang. Kajiman adalah film yang menceritakan seorang gadis bernama Asha yang kehilangan ibunya. Asha sangat merasa kehilangan dan mencoba tetap menjalani hidup hingga ia harus bekerja di home care seorang pasien bernama Pak Ismail. Di sana Asha mengalami kejadian-kejadian aneh. Scene dimulai dari kedekatan Asha dan ibunya yang saling bertukar cerita sambil tiduran di atas ranjang. Sang ibu menceritakan cincin pernikahan yang diberi oleh Eyang Uti. Asha memeluk ibunya sebagai ungkapan rasa sayangnya. Namun itu semua hanya bayangan Asha semata karena ibu Asha telah meninggal dunia. Pagi hari Asha bersiap pergi kerja di sebuah rumah sakit sebagai perawat. Saat Asha berjalan, ada seseorang yang memanggilnya. Orang itu adalah Mbak Rum. Mbak Rum bilang, "Ibunya Mbak nyamperin saya." Ibu saya udah nggak ada. "Ibu Mbak cerita soal cincin." Mbak Rum tahu bahwa Asha kemungkinan Asha enggak percaya dengan kata-katanya. Untuk itu Mbak Rum memberi alamat tinggalnya dan memberitahu bahwa ibunya Asha bercerita tentang cincin pemberian Utinya sebelum nikah dulu. Malam harinya, Asha yang percaya dengan perkataan Rum akhirnya mendatangi rumah Rum dan melakukan ritual pemanggilan arwah ibunya melalui Mbak Rum yang kerasukan. Kalau lilinnya mati, yang di badan ini sudah bukan saya. Asya, Dina, ini sempit. Pagi hari saat di rumah sakit, rekan-rekan kerja Asha menceritakan tentang Sante yang dipecat dari pekerjaannya karena sakit. Scene beralih ke Sante yang terbangun dari tidurnya dan didatangi sesosok laki-laki berambut panjang di atas tembok dan merangkak menghampiri Sante. Kembali ke rumah sakit, Rama salah satu teman Asha bertanya kapan Asha mulai home care. Rama dan juga bertanya, apakah sudah sempat ngobrol sama Santi. Asha dipilih menggantikan Sante untuk bekerja home care di rumah Pak Ismail yang konon katanya rumah banyak hal-hal aneh. Itu sebabnya Rama bersedia mengantar Asha ke rumah Santi agar Asha tahu kondisi home care di rumah Pak Ismail. Tapi Asha menolak. Pagi hari, Asha merapihkan baju-bajunya ke dalam tas dan pergi ke rumah Pak Ismail. Sesampainya di rumah Pak Ismail, Asha disambut oleh Irham, anak Pak Ismail. Irham menjelaskan keadaan Pak Ismail yang sudah tak sanggup bergerak, hanya tiduran di ranjang. Pak Ismail tinggal bersama anaknya yang bernama Irham dan menantunya yang bernama Mia, sedangkan istri dan anak pertama Pak Ismail telah meninggal dunia. Di rumah sakit, Rama menanyakan tentang kabar Sante. Rama juga meminta alamat rumah Sante dari rekan sekerjanya. Di sisi Asar, Asha memulai pekerjanya dengan membersihkan luka Pak Ismail, kemudian memberi makan Pak Ismail, namun ditumpahkan oleh Pak Ismail. Pagi harinya Asha melihat kuburan yang berada di belakang rumah. Tiba-tiba Asha melihat Pak Ismail berdiri di depan jendela sedang mengawasi Asha. Asha langsung berlari masuk ke kamar Pak Ismail, tapi Pak Ismail masih dengan keadaan yang sama terbaring di ranjang kamarnya. Sore hari, Rama mendatangi kediaman Santi untuk mengetahui keadaan Santi. Rama masuk ke dalam rumah, gerbang dan pintu rumah tak dikunci dan Santi tak menyahut panggilan Rama. Pada saat masuk ke rumah, Rama mencium aroma tak sedap. Rama menemukan Santi sudah membusuk di atas ranjangnya. Lantas keluar dan memanggil ambulan. Dia tuh kayak meninggal ketakutan gitu. Rama mencoba menghubungi Asha, tapi sedang tertidur pulas, hingga tak mendengar HP-nya berbunyi. Ada tangan yang menyapu kepala Asha dengan lembut. Asha memanggil ibunya, kemudian Asha terbangun dan mengecek di bawah kolong tempat tidurnya. Rayu menemukan sesuatu saat hendak mengambilnya. Asha melihat kaki dan rambut putih di dekat ranjangnya. Ternyata Asha hanya bermimpi. Pagi hari, Asha memberi sarapan Pak Ismail, dan seperti biasa Pak Ismail selalu menumpahkan makannya. Saat Asha membersihkan tumpahan makan Pak Ismail, Asha menemukan sesuatu di bawah kolong tempat tidur Pak Ismail dan di bawah kolong tempat tidurnya. Setelah itu, Asha turun ke ruangan bawah dan melihat Ibu Mia sedang membuat sesaji. Asha memfoto sesuatu yang ia temukan di bawah kolong tempat tidurnya. Kemudian Asha menuliskan surat di secari kertas yang berisi izin keluar rumah yang ia letakkan di meja.
Asya pergi ke rumah Mbak Rum diantar oleh Rama. Asya menunjukkan foto yang tadi ia ambil dan menurut Mbak Rum itu adalah jimat. Ini apa ya? Sepertinya ini jimat. Ini kayaknya jimatnya punya niat jahat. Yang memiliki niat jahat, kemungkinan Pak Ismail sakit karena diguna-guna. Kemudian Mbak Rum menanyakan weton Rama berdasarkan hitungan Jawa, dan weton Rama adalah Selasa Kliwon. Setelah itu Mbak Rum menyarankan untuk mengambil jimat itu dan dibakar sembari membaca sebuah mantra yang Mbak Rum kasih. Fotonya apa, Mas? Weton saya Selasa Kliwon. Ambil jimatnya, dibakar. Setelah selesai Ramada Asya pulang. Saat hendak pulang, Rama mengungkapkan keraguannya terhadap Mbak Rum. Ia takut Mbak Rum hanya memanfaatkan Asya. Kamu percaya sama dia? Kalau dia cuma manfaatin kamu gimana? Sesampainya di rumah Pak Ismail, Asya langsung membakar jimat dan membacakan mantra yang tadi diucapkan oleh Mbak Rum di dalam toilet. Tapi belum selesai aksi Asya diketahui oleh Mia istri Pak Irham. Mbak Mia marah dan meminta Asya untuk tidak ikut campur urusan mereka. Bawa apa ini? Gak usah ikut campur urusan yang lain. Malam hari Asya mendengar seseorang memanggil namanya, yang membuat Asya terbangun, dan suara itu adalah hantu yang menyerupai ibu Asya. Hantu itu memberitahu di belakang lemari terdapat pintu untuk masuk ke sebuah ruangan. Ruangan itu adalah ruang penyembahan. Asya masuk dan memfoto sesaji-sesaji itu, sedangkan Rama terus saja dihantui arwah Santi, sampai ia ditemui arwah Santi yang memberinya sesuatu, namun dibuang oleh Rama. Pagi harinya Mia mencium aroma tak sedap, kemudian mengecek hingga ke kamar Pak Ismail. Alhasil Mia menemukan pintu masuk ke sebuah ruangan. Selama mereka menikah, Irham menutupi semua itu dari Mia. Mia marah dan langsung menelpon Pak Tarto, seorang paranormal. Sedangkan Rama datang ke rumah baru, menunjukkan foto yang Asya kirim. Menurut Mbak Rum di rumah itu, ada yang melakukan Rumah itu pesugihan. makhluk gaib. Di rumah orang yang melakukan pesugihan. Di bagian rumah selalu ada yang direnovasi, kandang bubrah namanya, dan selalu ada bagian keluarga yang meninggal di usia muda. Dan di keluarga itu anak pertamanya yang menjadi tumbal, dan dalam beberapa tahun harus ada tumbal lagi. Ibumu meninggal kenapa? Ibu saya bunuh diri. Dan Pak Ismail takut anak keduanya menjadi tumbal, makanya ruangan itu ditutup. Di rumah itu memelihara makhluk gaib yang butuh persembahan. Di sisi lain Asya yang melakukan video call dengan Rama untuk memberitahu keadaan di rumah Pak Ismail malah kesurupan. Mbak Rum minta Rama untuk ke rumah Pak Ismail karena Asya dalam bahaya. Mereka akan mengadakan ritual karena malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Tak lupa Mbak Rum memberi secari kertas yang berisi mantra yang dibaca saat Mbah Tarto memulai ritual. Sementara Asya yang kesurupan menyerang Pak Tarto, Mbah Tarto mengeluarkan tali yang cukup panjang dari mulut Asya. Selanjutnya Mbah Tarto akan melakukan ritual malam Jumat Kliwon di rumah itu. Kembali ke Rama yang melompati pagar rumah Pak Ismail untuk masuk dan menemukan Asya yang tertidur dalam keadaan tangan terikat. Sedangkan di dalam kamar Pak Ismail, Mbah Tarto sudah memulai ritualnya. Lantas Rama dan Asya membaca mantra yang diberi oleh Mbak Rum. Menyang ambaki ing ulun. Setelah Mbah Tarto selesai melakukan ritual, mereka masuk ke kamar Asya. Rama memasang kembali ikatan di tangan Asya dan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Kemudian Mbah Tarto dan kawan-kawan keluar setelah melihat kondisi Asya. Sesaat kemudian Rama yang berada di kolong tempat tidur hendak keluar, namun Rama melihat secari kertas di tas Asya. Rama melihat kertas itu sama dengan yang ada di kamar Santi. Kemudian Rama pergi, meninggalkan Asya dan berjanji untuk kembali lagi. Sedangkan Mbak Rum malam itu melakukan ritual mengirimkan bola api ke rumah Pak Ismail. Balik ke Asya yang setelah kejadian itu, mereka semua tertidur. Namun Asya mendengar seseorang memanggil namanya, dan suara itu menuntun Asya sampai ke ruangan penyembahan. Suara itu meminta tolong dan Asya menganggap suara itu adalah ibunya. Di malam yang sama Mia juga mendengar jendela yang terbuka tutup. Mia mencari sumber suara itu hingga menaiki tangga menuju ruang penyembahan. Dari sanalah sumber suara jendela yang terbuka tutup. Saat Mia menoleh, tiba-tiba ada kekuatan yang mendorongnya hingga Mia terjatuh dari lantai atas dan tewas.
Irham yang terbangun dan tidak mendapati istrinya di ranjang, kemudian mencari dan menemukan istrinya tewas tergeletak di tanah. Sesaat kemudian Irham mendengar ayahnya, yaitu Pak Ismail, tertawa terbahak-bahak. Irham kemudian mengambil sebuah benda untuk memukul sang ayah. Sesampainya di kamar Pak Ismail, ternyata beliau tak ada di tempat tidurnya. Pak Ismail berada di ruang penyemabahan. Irham yang hendak memukul Pak Ismail malah tiba-tiba ada kekuatan yang menggantungannya seperti orang gantung diri. Kemudian Pak Ismail terbakar oleh api yang tak tahu dari mana asalnya. Asya yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis. Di sisi lain Rama datang ke rumah MB Ekarum dan menanyakan apa maksud Bakrum dan apa rencananya. Rama membawa apa yang ia temukan di tas Aisyah yang sama persis ia temukan di kamar Santi. Bakrum mengatakan bahwa di rumah itu ada yang ia inginkan. Di sana ada sesuatu yang bisa membuat kesaktiannya bertambah. Tapi Bakrum tak bisa masuk karena di rumah Pak Ismail telah dipasang perlindungan. Untuk itu Bakrum memanfaatkan Santi dan Asya. Rama yang mengetahui semua itu dibikin pingsan oleh Mbah Rum dengan kekuatan gaibnya. Rama yang pingsan kemudian dipotong hidup-hidup, kemudian dipenggal kepalanya. Saya tidak mau menderita lagi, Rama. Nggak sakit kok. Setelah selesai memenggal kepala Rama, Bakrum pergi menuju rumah Pak Ismail. Sesampainya di rumah Pak Ismail, tepatnya di ruang penyembahan, Bakrum langsung meletakkan kepala Rama sebagai persembahan dan membacakan mantra Jawa untuk meminta sesuatu. Dedemit saka manusia kalah jimat. Dengan menyebut nama makhluk itu Kajiman, Asya melihat kepala Rama sontak mual dan mutah. Kemudian Bakrum mendapatkan sebuah keris kecil dari Kajiman. Setelah mendapatkan keris, Bakrum menghampiri Asya yang berada tak jauh darinya. Jadi selama ini Bakrum dan Asya telah bekerja sama. Bakrum hanya bisa mendapatkan kesaktian jika bisa menumbalkan seseorang yang berweton Selasa Kliwon, yaitu Rama, dan Asya membawa Rama. Sedangkan Bakrum berjanji akan mengembalikan ibu Asya yang telah mati karena Asya sangat kehilangan ibunya. Saya bisa bantu. Tapi Mbak bantu saya ya. Mbak bisa ketemu ibunya lagi. Bakrum mengemasi keris-keris yang ia miliki kemudian pergi meninggalkan rumahnya. Sedangkan Aisyah pulang ke rumahnya, ia mendapati ibunya sedang terbaring di ranjang tempat tidurnya.